Mohon maaf ya, mudah-mudahan semua jadwalnya aman ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Baik. Tadi saya sempat menyampaikan di halaman 73 ya terkait hukum nun dan mim bertasydid. Tadi saya bertanya terkait apa namanya huruf hijaiyah yang 28 atau 29. Kira-kira ada apakah semua huruf hijaiyah yang menerima tasdid atau ada juga yang tidak bertasdid? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ada nggak huruf hijaiyah yang tidak bisa bertasdid? Hmm? Sepertinya alif, Ustaz. Huruf Hamzah, Ustadz. Ada, jawabannya ada. Coba huruf apa ya? Huruf hijaiyah apa yang tidak bisa bertasdid? Hamzah, Ustadz. Ayo. Kalau alif gimana, Ustaz? Nah, Sepertinya huruf Hamzah. koin. itu huruf Hamzah, Ustadz. hamzah yang tidak bisa bertasdid. Oh, Ingetin itu. Ya, ingetin itu. Jadi semua huruf hijaiyah itu hampir potensial bertasdid, tetapi hamzah tidak bertasdid. Atau mungkin boleh kita katakan hanya huruf hamzah lah yang tidak menerima tasdid. Kira-kira pernyataan itu betul atau tidak? Nah, silakan dicatat. Itu informasi ya, maklumat ya, bahwa dari semua huruf hijaiyah hanya huruf atau tidak tasdid. Kenapa coba? Karena hamzah punya aksen atau lahjah tersendiri, bacaan tersendiri, pelafalan tersendiri. Apa aja? Tashil, ibdal, apalagi nakal. Nah, itulah wilayah hamzah. Adapun tasdid dia tidak. Karena tasdid bagi hamzah itu berat. Oke? Nah, jelas ini bisa ditangkap semua, bisa didengarkan dengan baik. Nah, karena sekarang kita memang fokus di huruf nun dan mim, maka insya Allah coba kita lihat ya apa yang dimaksud dengan huruf bertasydid. Maka di sini sebelum kita masuk ke hukum nun dan mim bertasydid musyaddadatain, maka huruf bertasydid itu dibagi menjadi dua keadaan. Ya, dibagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama sebagaimana yang tertera dalam buku yaitu adalah bertasydid karena proses idgham. Nah, jadi huruf yang mana ia bertasydid kondisinya itu memang disebabkan dari proses al-idgham. Apa itu maksudnya? Idgham itu maksudnya adalah penggabungan, peleburan, ya kan? Memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua, gabungan. Itu namanya idgham. Ya, sebagaimana yang sudah bisa dibaca masing-masing di bukunya, ma yakunu asluhu harfain. Ah, jadi kondisi huruf yang pertama ketika ia bertasydid adalah aslinya dua huruf. Awwaluhuma sakinun wasani mutaharrikun. Huruf yang pertama tentunya kondisinya sukun dan yang kedua berharokat dengan harokat apapun bi ayyi harokah. Kemudian apa ketika huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat? Fayudghamus sakinu fil mutaharrik. Maka huruf sukun tersebut diidghamkan, dileburkan, digabungkan, dimasukkan pada huruf yang berharokat tadi. Bihaitsu yasirani harfan wahidan katsani musyaddada. Yang mana dua huruf yang tadi itu yang sukun dan berharokat menjadi satu. Katsani. Maksudnya apa coba katsani? Ada yang tahu istilah katsani? Katsani itu maksudnya adalah idgham itu tidak bisa terjadi kecuali huruf yang pertama diserupakan, disamakan ya, seperti huruf yang kedua. Berarti idealnya apa kalau proses idgham sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Mentoknya itu adalah mutamatsilain shaghir.
Ya nggak? Ada dua, mutamathilan dan juga satu lagi soghir atau soghir mutamathilan. Itu adalah mentoknya boleh diidgham. Jelas. Jadi yang pertama adalah proses idgham. Jelas. Maka dalam hukum tajwid tentunya kita sudah bisa petakan mana aja hukum-hukum yang mana dia prosesnya dari idgham. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, apalagi idgham apalagi idgham mutamatsilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, semuanya sogir. Itu semuanya yang wajib diidgham. Maka ketika kita tahu konsep idgham, maka tentunya akan ada namanya kondisi bertasydid. Jadi bertasydid itu kita jangan langsung pikiran kita tanda tasydid ya. Jelas ya? Tanda biasanya kan pikiran kita kalau bertasydid itu ada tanda tasydid gitu kan. Nomor 3 kebalik gitu kan. Itu tuh bobet. Sebenarnya istilah musyaddadah itu sudah ada sejak dahulu. Cuman para ulama dobat baru membuat atau menemukan ya atau ya pokoknya istilahnya peran mereka lah yang mencetuskan tanda tasdid itu dengan yang kita sudah kenal hari ini. Jelas ya? Baik. Baik. Contohnya apa? Kalau contohnya ya udah jelas. Idgham-idgham yang kita sudah tahu. Pokoknya idghamnya umum. Jangan cuma pikirannya idgham bila gunnah doang, enggak. Atau idgham bi gunnah doang, enggak. Yang namanya idgham juga nanti ada gunnahnya atau tidak. Ya, itu pokoknya umum. Ya, di sini ada contoh min ni'matin. Nah, di situ ada nun bertasydid. Maka nun bertasydid ini adalah hasil dari proses idgham. Idgham yang mana? Idgham huruf yang pertama. Dileburkan, digabungkan pada huruf yang kedua. Tulisannya mah masih tetap begitu, tapi secara bacaan ya tulisannya masih 2 huruf. Tetapi secara pelafalannya itu 1 huruf bertasydid. Maksudnya bertasydid di sini apa? Jangan ada yang bilang tanda tasydid ya. Bertasydid ini maksudnya ya gabungan. Wa ma lahum min nasirin. Di situ ada 2 tuh. Hum minna. Nah, atau banyak lah. Fama rabihat tijaratuhum. Idrib bi'asakal hajar. Qad tabayyana. Dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, ini kondisi bertasydid yang pertama. Ya, yaitu dari proses idgham. Nah, adapun kondisi yang kedua, huruf itu bertasydid kondisinya, bentuknya bertasydid, maka bukan dari proses idgham. Tetapi apa? Karena memang asli lafalnya atau lafadznya, katanya itu bertasydid. Ya. Ma la yakunu asluhu harfain. Tuh, ya kan? Yang mana kalau yang kondisi bertasydid yang kedua ini adalah bukan aslinya dari 2 huruf yang digabungkan, yang diidghamkan. Terus gimana? Wa innama huwa yushaddadu fil lafzi. Memang pelafalannya itu bertasydid. Tasydidnya itu ada. Kama yushaddadu fil wazni. Ya memang dia wazannya, polanya, bentuknya, sighahnya, kata tersebut, lafaz tersebut itu sudah bertasydid dari sononya, bahasanya begitu. Fiha tasdidun. Tuh, sudah ada tasdidnya memang. Walaisa sababuhul idgham. Bukan sebab idgham seperti yang di atas tadi sebelumnya. Bal thabitun fi asli wad'ihi. Memang dia sudah bertasdid dari dulunya, dari sananya. Seperti itu. Contohnya apa? Anna, kata anna. Maka kata anna ini nunnya bertasydid. Itu bukan dari proses nun sukun bertemu dengan nun, tapi dari lafadz aslinya dalam bahasa Arab. Jadi kita ini ada namanya simai. Nah, makanya kalau kita belajar sorof, morfologi Arab, itu ada istilah simai dengan satu lagi lawannya apa? Ada yang bisa jawab? Simai, satu lagi apa? Satu lagi apa simai?
Halo. Simai lah, satu lagi apa? Wah, ini Gori mana bukan ini? Ustaz? Satu lagi lawannya simai. Nasi itu Ustaz. Anak pesantren, mana anak pesantren ngacung? Ini umum semua, ada banyak yang pesantren. Yang pesantren malu lah, masa lupa pelajaran sorot. Simai, satu lagi apa? Sudah sih Aduh, Ustaz. Lugoti. nyerah. Bendera Sudah putih. sih. Satu lagi, sudah sih. Lugoti. Sudasi, Lugoti. humasi, rubai, sulati itu beda. Itu adalah bentuknya 3, 4, 5, 6. Ini simai lawannya qiyasi. Oke, catat. Simai lawannya apa? Qiyasi. Atau ada istilah lain. Ada namanya mustaq, ada namanya jamid. Pernah dengar nggak? Wah, ngajar sorop saya udah lah, nggak usah ngajar tajwid lah. Ini punya korelasi ya. Nah, gitu. Oke. Apa tadi simai lawannya apa? Qiyasi. Apa bedanya? Kalau simai, kita itu dengar langsung dari orang Arab, dari turun-temurun, begono adanya. Gitu. Kalau kiasi itu ada wazannya, ada polanya. Contoh. Tempat sholat, bahasa Arabnya apa tempat sholat? Tempat kita Musalla. sholat. Musalla. Musola. Musola yang gedenya apa namanya? Musola kan biasanya identik kecil. Yang biasanya tempat yang lebih gede lagi namanya apa? Masjid. Masjid. Masjid itu kira-kira kiasi atau simai? Kiasi. Kiasi itu berarti ada wazannya, ada polanya dari kata sajada. Nah, sajada ini namanya sulati mujarrad. Sajada yasjudu sajadatan atau sujudan wa masjadan fa sajidun wa dzaka masjudun usjud wa dzaka masjudun usjud la tasjud masjidun misjadun. Nah, masjid itu adalah isim makan, tempat orang sujud. Nah, itu namanya mustaq atau qiyasi. Nah, kalau yang anna di sini namanya simai dari sononya. Anna juga sama. Berarti dia semuanya jamid. Tumma amma itu namanya kata-kata lafaz-lafaz simai. Tidak hanya dalam bahasa Arab, para jamaah, bahasa Inggris juga sama. Bahasa Inggris kan ada, saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu kan ada kata kerja pertama, kedua, ketiga, ya nggak? Pergi, bahasa kata kerja apa? Go, apa? Yang kata kerja kedua apa? Go, yang gon berubah itu loh. Go, satu lagi apa? Gon, ya nggak? Nah, itu kan itu namanya kira-kira simai atau qiyasi. Nah, itu bisa dibilang sebenarnya boleh qiyasi, tapi kalau kita kembalikan kepada memang begitu rumusannya, maka bisa dibilang simai. Kita nggak bisa ngukur sendiri, tapi mau nggak mau dihafal. Ya, jadi simai ini salah satunya adalah mau tidak mau kita harus menghafal, tidak bisa kita ukur dengan tasrif. Seperti itu. Akhirnya apa? Yang masuk dalam bahasan hukum nun dan mim bertasdid itu yang mana? Yang atas atau yang bawah? Tadi, kondisi bertasdid yang atas atau yang bawah? Nomor 1 atau nomor 2? Hukum nun dan mim Nomor bertasdid. 2. Nomor Nomor 2 apa 1. nomor 1? Nomor Ada yang 2. nomor 1 lah. Ayo. Nomor Nomor 1 dua, atau nomor Ustaz. 2? Nomor 2. Dua, Ustaz. Tasdidnya Nomor asli, dua, Ustaz. Ustaz. Nah, coba. Maka jawabannya nomor 2. Nomor 2. Oke, jawabannya nomor 2. Kenapa kok nomor 2? Karena yang namanya hukum nun dan mim bertasdid itu identik dengan ya asli lafadznya. Kalau yang pertama, kenapa kita tidak pilih? Padahal dia ada tasdidnya juga. Karena sebenarnya boleh juga, cuman dia udah punya nama sendiri ya nggak dalam hukum tajwid ya nggak? Min ni'matin hukumnya apa namanya? Idgham bigun Bigunnah. Wa ma lahum mi hukumnya apa itu?
idgham mithlain shagir, mutamatsilain shagir, atau idgham mimi. Oh, namanya banyak. Min nasirin, itu juga idgham bighunna. Jadi dia udah punya nama sendiri. Nah, tapi sebenarnya hukum nun dan mim bertasydid itu umum. Ya, ketika pokoknya ada huruf nun dan mim dia kondisinya bertasydid, maka boleh kita hukumi hukmun nuni wal mimil musyaddadatain. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Itulah keumuman dari hukum nun dan mim bertasydid. Tapi objek kajiannya, ya, objek teorinya itu adalah kondisi yang kedua, yaitu huruf yang bertasydid asli lafadznya. Adapun yang pertama tadi lebih identik dengan proses idgham. Oke, jelas sampai sini para jemaah? Mudah-mudahan semua bingung semua ya. Aku mudah-mudahan bingung. Jelas insya Allah. Baru kita masuk. Ya, sampai sini ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang mau komplain boleh. Nah. Oke. Baik, kalau tidak ada pada diam berarti saya kira semua paham insya Allah. Ya, karena di sini banyak ustadz dan ustadzah semua ini Masya Allah ya. Aman semua ya? Namanya nggak pada Aman, asing Ustaz. ini. Saya kenal insya Allah semua. Baik. Kita lanjutkan. Nun dan mim bertasydid. Baru masuk. Ya. Apa yang dimaksud dengan nun dan mim bertasydid ini? Maka di sini menurut istilah ya secara definisi kayak kira sebenarnya nggak penting lah. Karena mudahnya simpelnya apa yang harus didefinisikan ada nun dan mim bertasydid udah itu dia. Al muradu bi harfil gunnah al musyaddad. Nah, di sini uniknya nun dan mim ini langsung disebut dengan huruf gunnah. Siapa yang mengatakan bahwa nun dan mim huruf gunnah? Ada yang tahu? Ideologi siapa itu? Hah? Siapa yang mau menjawab bahwa nun dan mim itu huruf gunnah? Nggak usah jauh-jauh. Imam Ibnul Sang maestro Jazari. aja. Imam Ibnu Al-Jazari cukup. Al-Imam Ibnu Al-Jazari lah yang mengatakan bahwa nun dan mim itu disebut dengan huruf gunnah. Dari mana Ustaz taunya? Kalau matan Jazari ya standar lah wa gunnatun makhrajuhal khaysyum. Kita baca di An-Nashr. Beliau menyebutkan bahwa nun dan mim adalah huruf adanya di An-Nashr ya para jamaah. Lebih jelas, lebih lengkap, lebih komprehensif. Baik. Al-muradu bi harfil gunnah al-musyaddad. Yang dimaksud dengan huruf gunnah yang bertasydid berarti siapa itu? Huwan nunu wal mimul musyaddadatan. Yaitu adalah huruf nun dan mim yang bertasydid tadi. Ya. Wa hukmuhu dan hukumnya apa? Wujubu ghannin kulli min harfaini ghannatan zahiratan. Wujubu ghannin yaitu wajibnya menggunnah. Ya, wajibnya menampakkan gunnah kulli min harfain, setiap dari dua huruf, masing-masing dari dua huruf, baik itu nun atau mim, gunnatan zahiratan, dengan gunnah yang jelas, yang harus ditampakkan, disengajakan. Nah, di sini sudah jelas. Kalau ada orang baca nun dan mim bertasydid tergesa-gesa, terburu-buru, kecepatan, itu maka menyalahi kaidah. Mau dia baca tadwir kek, ya, atau bahkan dia baca hadr. Bacaan hadr pun, apa itu hadr bacaan hadr? Bacaan cepat, ya enggak? Ya enggak? Bacaan cepat pun dia harus menampakkan dia harus menampakkan gunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
tetap ada gunnahnya. Bukan berarti kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kecepetan. Cepetnya nggak apa-apa, tapi gunnahnya itu ibaratnya seakan-akan dipapas. Tahu dipapas? Pokoknya dihabisin gitu. Jangan, tetap walaupun nanti durasinya itu tidak sesempurna, tidak sejelas pada kondisi bacaan yang lebih lambat atau bahkan lambat itu sendiri. Jelas ya? Jadi di sini prinsipnya adalah nun dan mim bertasydid itu wajib ditampakkan gunnahnya dengan semua kondisi, semua tingkatan bacaan seorang qari, baik dari perspektif lambat atau cepat. Tolong itu dicatat dengan baik. Kalau teori, saya sepertinya sangat yakin semua sangat bisa ditangkap. Tapi secara praktik biasanya banyak yang miss. Nah, ini hati-hati. Jadi kita semua berusaha untuk ahli teori juga ahli praktik. Jangan cuma satu aja, nanti ibaratnya miring. Ya, kalau ahli teori praktiknya kurang, jangan. Atau mungkin praktiknya Masya Allah, tapi teorinya kurang juga enggak. Kenapa? Karena kalau buat seorang guru, tentunya harus berusaha bagaimana antara teori dan praktik itu bisa menguasai semua. Jadi gurunya bukan guru-guru yang abal-abal, tapi guru-guru yang pro semua. Masya Allah, ilmuwan semua. Wa tasmiyatuhu harfa gunnatin musyaddada. Nah, namanya adalah huruf gunnah musyaddada. Pernyataan ini adalah pernyataannya Syekh Mahmud Ali Bassah, seorang ulama mutaakhirin. Ya, ulama-ulama bisa dibilang sebelum kontemporer karena beliau wafat kalau nggak salah 1300-an. Ya, iya betul. Ada di footnote ya. Syekh Mahmud Ali Bassah wafat 1367 Hijriah. Ya. Ini hampir bertemu dengan siapa? Wallahu alam bertemu atau tidak, saya kurang paham. Ya. Dengan Makki Nasr Al-Juraisi yang punya kitab Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid. Jadi ini adalah termasuk ulama-ulama yang karya tulisnya bisa kita jadikan rujukan. Siapa itu? Syekh Mahmud Ali Bassah. Ini Misri ya, dari Mesir. Itu pernyataan beliau terkait tadi barusan. Dalilnya jelas ya, matan jaz usahakan semua para guru Quran Tuhfatul Atfal bisa dihafal ya, 61 bait. Itu mudah. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sami kullan harfa gunnatin bada. Adapun matan jazari mungkin akan terasa harus lebih berusaha lagi ya, karena memang agak sulit dan lebih banyak 107 bait. Ya, wa adhhiril gunnata min nunin wa mim mimin idza ma syuddida. Dalilnya segitu doang ya. Maksudnya sama artinya. Nah, di sini kita coba lihat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Jazari. Kira-kira saya salah tulis apa benar nih? Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Jazari. Ini siapa ini? Berarti ini Al-Imam Ibnu Al-Jazari atau siapa? Anaknya Imam Ibnu Jazari. Anaknya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Namanya siapa? Ahmad. Nama lakobnya siapa? Kalau bapaknya, ayahnya adalah Syamsuddin. Ya enggak? Kalau Al-Imam Ibnu Al-Jazari, Muhammad Ibnu Al-Jazari itu Syamsuddin. Kalau anaknya ada yang tahu? Syihabuddin. Syihabuddin. Kalau kunyahnya Al-Jazari itu siapa? Abul Khair, ya enggak? Ya enggak? Kunyahnya Abu Muhammad Ibnu Al-Jazari Pak, Abul Khair kan? Ya, Kalau Abul anaknya siapa? Anaknya, kunyahnya Abu Bakar. Abu Bakar. Iya. Wow, berarti pecinta sejati. Bukan hanya sekedar tahu namanya, tapi kita tahu semuanya ya. Walaupun tahunya cuma itu doang, saya juga nggak terlalu jauh. Baik.
Kalau wafatnya, uniknya wafatnya, ayahnya itu wafat 833 Hijriah. Anaknya yang bernama Ahmad ini, yang Abu Bakar Syihabuddin ini wafatnya 2 tahun setelah ayahnya, 835. Itu bedanya. Tolong dicatat dengan baik, supaya tidak terkecoh. Nah, uniknya, saya menemukan redaksi yang sebenarnya waktu itu saya kesulitan untuk menemukan siapa ini. Ya, yang namanya kita baca referensi, kemudian tiba-tiba langsung ke tengah dan istilahnya adalah Ibnu Nazim. Saya bingung Ibnu An-Nazim ini siapa gitu loh. Sampai saya cari, saya googling, saya cari itu nggak ketemu Ibnu An-Nazim itu, nggak ada yang jelas. Nazim siapa gitu loh masalahnya. Anaknya yang menazomkan. Nazomnya nazom apa? Saya juga bingung gitu, Ibnu An-Nazim, karena baca referensi terkait guna, terkait pernyataan apa ya, masalah yang lain lah, terkait uniknya nih, anaknya Imam Ibnu Al-Jazari. Ketika itu, saya bertanya kepada Syekh Farabi, saya ingat saya itu. Saya udah mentok lah waktu itu. Saya tanyalah ke Syekh Farabi, karena saya kalau nanya Syekh Farabi itu harus masalah yang benar-benar jangan remeh. Kenapa? Karena kelas beliau kan kelas yang inilah ya, ilmuwan lah. Jadinya kalau nanya remeh takutnya ya nggak bakal dijawab gitu. Makanya saya nanya itu, saya bilang udah gak ketemu. Tahu nggak jawabannya apa? Ibnu An-Nazim itu adalah anaknya Imam Ibnu Al-Jazari. Beliau langsung fotokan syarah Thayyibatun Nashr. Karena syarah Thayyibatun Nashr juga ada yang punyanya versi anaknya Ibnu An-Nazim di situ. Baru connect saya. Alhamdulillah. Nah, tapi saya juga di situ memahami bahwa Syekh Farabi memahami saya udah muter-muter. Pasti dia juga pernah bingung waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi intinya adalah kalau menemukan suatu saat ketika baca kitab Arab, ya itu ada namanya Ibnu An-Nazim, tapi terkait biasanya tajwid ya, itu insya Allah adalah maksudnya Ahmad ini, Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Jazari. Dan saya ingin sampaikan kepada jamaah semua, coba siapa yang membagi tingkatan gunnah menjadi kamilah, nakisoh, akmal matakun, ankos matakun. Siapa yang familiar dengan istilah itu? Coba. Siapa itu? Pernyataan siapa itu? Konsepnya siapa itu? Akmal matakun, kamilah, Dr. Aiman. nakisoh, ankos matakun. Siapa? Dr. Aiman. Dr. Aiman. Betul, itu sangat familiar. Bahkan biasanya banyak yang menyandarkan ke beliau. Tapi kalau kita tarik ke belakang, ternyata secara implisit kita bisa temukan oleh anaknya Al-Imam Ibnu Al-Jazari lah yang menyampaikan, menjelaskan bahwa gunnah itu memiliki tingkatan. Masya Allah. Itu harta karun itu saya waktu baca itu. Ya, karena sangat fanatik saya dengan Dr. Aiman. Ya, baik. Kita baca di sini. Makanya di sini referensinya kepada anaknya Imam Ibnu Al-Jazari. Umira bi idhari sifatil gunnah min nuni wal mimi idza kanata musyaddadatain. Umira bi idhari sifatil gunnah. Nah, saya ingin sampaikan juga supaya ini menjadi referensi yang bukan hanya sekedar kita kaji, tapi bisa ditelaah kitab aslinya. Buka syarah Muqaddimah Jazariyah versi ini anaknya Imam Ibnu Al-Jazari, karena beliaulah yang menjelaskan matan Jazari yang pertama punya ayahnya, dan terkonfirmasi wallahu a'lam bishawab kalau matan Jazari yang pertama kali mensyarah adalah anaknya Al-Imam Ibnu Al-Jazari itu sendiri. Sempat ada yang mengatakan bahwa yang pertama adalah At-Tirazat Al-Mu'limah punyanya siapa? Abdud Daim Al-Azhari, muridnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Tapi saya lebih condong kepada anaknya sendiri yang mensyarah pertama kali matan Jazari, ayahnya. Yang berjudul Al-Hawashi Al-Mufhimah, punyanya Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Jazari atau dikenal dengan Ibnu An-Nazim. Ibnu Nazim.
Kenapa kok ini terasa penting orang yang pertama kali? Karena pertama kali. Sebagaimana matan Syatibiyah, ada yang tahu? Siapa yang pertama kali mensyarah matan Syatibiyah? Al-Imam Asy-Syatibi, Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Siapa yang pertama kali? Udah saya pernah sampaikan itu. Ayo jawab. Muridnya sendiri. Siapa itu? Al-Imam As-Sakhawi. Nah, itu siapa yang nggak kenal Al-Imam As-Sakhawi? Al-Imam As-Sakhawi adalah murid yang mempopulerkan matan Syatibiyah karena beliaulah yang mensyarah matan Syatibiyah. Nah, sehingga menjadi populer. Baik. Kita lanjut. Di sini makanya tadi kata Al-Imam Ahmad, umira bi idhari sifatil gunnah. Kita itu diperintahkan, diwajibkan menampakkan gunnah dari huruf nun dan mim ketika keduanya bertasydid. Wa'lam, kata beliau. Ketahuilah. Annal gunnatah sifatun lazimatun linnuni wal mim. Bahwa gunnah itu adalah merupakan sifat yang pasti melekat pada nun dan mim. Nah, ini pernyataan ini mungkin kita dengarnya biasa, tapi ini prinsip ini. Bahwa gunnah itu ya selalu ada sifat lazimah. Sifat lazimah itu maksudnya adalah sifat yang pasti ada. Nggak bisa dipisahkan. Memang udah karakternya begitu, sifatnya begitu, bahasa kita kan begitu. Kalau menghukumi orang, memvonis orang kan kita biasanya begitu. Oh, dia mau orang yang memang begitu. Suka ketawa, suka berbagi. Nah, itu menjadi karakter. Maka gunnah ini juga begitu bahasanya. Itu tuh gunnah itu memang udah menjadi karakternya nun dan mim pokoknya. Ya, di semua kondisinya. Taharrokata, baik kedua hurufnya itu berharokat nun sama mim. Au sakanata zahiratain, atau keduanya sukun dibaca idhar, sukun yang dibaca jelas, an in un, am im itu semuanya ada gunnahnya. Nah, ini kan biasanya yang berharokat dan sukun ini kan nakisoh sama ankos matakun kan. Itu tuh buktinya bahwa tingkatan nakisoh yang dianggap kurang sempurna atau ankos matakun paling kurang itu tetap ada gunnahnya. Jelas nggak sampai sini? Apalagi di atasnya apa itu? Au mukhfayatain, atau ketika kedua huruf nun dan mim dibaca ikhfa. Ada nggak nun sukun dan mim sukun yang versi bacaan ikhfa? Ada dong. Kalau nun berarti ikhfa hakiki. Kalau mim ikhfa apa namanya? Yang ada gunnahnya. Halo? Yang mim. Ikhfa syafawi. Yang mim. Ikhfa syafawi. Ayolah, biar saya nggak ceramah ini. Ini bukan ceramah ya. Kita kajian interaktif walaupun online virtual. Au mudghomatain, apalagi ketika kedua huruf nun dan mim itu diidghamkan. Ada versi idgham masing-masing. Nah, kemudian ini dia yang menjadi headline-nya. Coba tolong ditandain. Udah saya kasih kurung itu. Wahia fisakini akmal minal mutaharrik. Ya, nun dan mim itu ketika sukun lebih sempurna daripada ketika kondisinya berharokat. Wa fil mukhfa, dan ketika dibaca ikhfa azyadu minal mudhar, lebih azyad itu lebih bertambah gunnahnya daripada dibaca idhar. Wa fil mudgham, dan ketika dibaca idgham pada nun dan mim, apakah idgham dia gunnah kek atau mim, berarti idgham mitlain sogir kek, aufa, lebih sempurna lagi gunnahnya minal mukhfa daripada hukum ikhfa. Ini nih. Jadi disinilah ternyata informasi bahwa gunnah itu ceritanya wahia ini kembali kemana wahia? Hia ini artinya apa? Dia kembali kemana? Ke gunnah. Jadi si gunnah itu di sini inilah yang menunjukkan dia punya tingkatan. Oke? Nah, jadi siapa yang menyampaikan itu? Anaknya Al-Imam Ibnu Al-Jazari. Jelas sampai sini? Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ada yang mau interupsi? Atau ada yang mau menambahkan? Silahkan.
Oke? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan. Poin yang B, contoh nun dan mim musyaddadah. Kalau contohnya saya kira ini sangat jelas. Tadi saya hanya menekankan bahwa objek kajian hukum nun dan mim bertasydid itu sebenarnya bahasannya itu adalah huruf memang asli dari sananya bertasydid. Tetapi karena keumuman kondisinya, ya, pada semua ketika nun dan mim bertasydid itu enggak hanya huruf aslinya saja, bahkan dalam proses idgham pun juga ada tasydidnya, maka kondisi nun dan mim bertasydid itu contohnya umum. Bisa berupa memang asli nunnya atau mimnya bertasydid dari sananya atau dari proses idgham. Contoh yang nun bertasydid, minal jinnati wan nas. Saya mau tanya, al jinnati sama wan nas itu namanya asli bertasydid lafadznya atau dari proses idgham? Al jinnati sama wan nas. Al jinnati Ayo itu dijawab. asli. Wan nas Asli. itu Wan idgham. nas. Wan nas Idgham. idgham. Idgham apa wan nas itu? Minal jinnati wan nasi asli lafadznya. Idgham syamsiyah. Idgham syamsi. Masya Allah, barakallahu fiik. Betul. Min nasirin, asli atau idgham? idgham, Oh, Masya Allah. Innallah, inna, asli atau idgham? Asli. Asli. Udah pada pinter. Al-mimul musyaddadah. Sekarang mim yang bertasydid. Idhamma qaumun hamma. Hamma asli atau idgham? asli, Hamma asli. Hamma ini asli. Siapa yang tahu hamma ini namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi dia sahih atau mu'tal? Sahih. mu'tal, Sahih dong. Sahih. Namanya fi'il mudha'af. Fi'il apa? Iya, mudha'af. Fi'il aslinya hamma asluhu hamama ala wazni fa'ala. Ya gitu. Kayak madda asluhu madada ala wazni fa'ala. Uskinatid dalul ula pokoknya begitulah. Intinya harus namanya i'lal. Baik. Kam min fi'ah. Kam min asli atau idgham? Jelas, idgham. Idgham. Wa amma terakhir, wa amma asli atau idgham? Asli. Asli. Masya Allah. Oke, jelas ya sekarang asli, konteks dari hukum nun dan mim bertasydid. Oke, udah bahasan nun dan mim bertasydid itu gitu doang, mentok-mentok. Intinya apa coba dari hukum nun dan mim bertasydid? Wujubul gunnah. Wujub atau wajibul gunnah. Biasanya banyak juga kalau guru ngaji kita ngasih tahu nun dan mim bertasydid itu namanya wajibul gunnah. Nah, itu hukumnya. Ya, boleh-boleh aja. Oke? Tapi saya ingin tolong yang pernyataan Al-Imam Ibnu Al-Jazari ini ditandain. Karena ini pernyataan yang merupakan rujukan yang penting. Ya, bukan hanya sekedar ada di buku, kutipan, tapi ini penting. Inilah yang membedakan buku saya dari sebelumnya. Dulu itu nggak ada. Buku saya cuma bagan. Ya, alhamdulillah sekarang udah banyak sepertinya orang yang nyusun buku nih. Saya ngintip-ngintip nih banyak yang bikin buku, Masya Allah berbagan. Mudah insya Allah bisa dipahami. Maka dalam revisi saya, sebelum saya tahu itu ya, saya coba menguatkan dengan beberapa kutipan-kutipan, rujukan-rujukan ilmiah yang bukan hanya sekedar bahasa Indonesianya, itu versi terjemahannya si penyusun buku, tetapi juga saya kutip Arabnya biar supaya objektif, tidak hanya subjektif. Penerjemah itu bisa jadi kurang atau lebih. Banyak kekurangannya malah. Lanjut, poin yang kedua. Sekarang bahasan yang melebar. Yang mana fokus di al-gunnah. Karena hukum nun dan mim bertasydid itu kan identik dengan gunnah. Maka gunnah itu kita tarik
independen biar dia punya bahasan sendiri. Ya, al-gunnah. Coba, gunnah ini kita dapetin di mana biasanya? Buku 1 saya, Makharijul Huruf was Sifat. Insya Allah buku 1 saya sedang dicetak kembali. Ya, buku 1 sudah habis ya, buku 1. Ya, apa Ustadz Anwar? Ada apa? Dapat di Khayshum. Antum ngomong apa Ustadz? Gunnahnya. Ya, ini adalah makhrajnya al-khayshum. Baik. Ya, yang ada di buku ini, yang ada di buku 2, versi gunnah berbeda dengan yang ada di buku 1. Maka yang ada di buku 2 ini lebih jelas karena saya ingin bahas lebih independen. Adapun di buku 1 itu hanya sekilas ulasan. Tapi saya ingin menginformasikan bahwa buku 1 yang cetakan yang sekarang insya Allah lagi proses ini, ya, cetakan ke-7 buku saya Makharijul Huruf was Sifat itu nanti kurang lebih sama bahasannya yang ada di buku 2. Kalau yang cetakan ke-6 masih agak berbeda. Jadi sekarang saya samakan. Ya, jadi insya Allah yang punya buku 2 tidak terlalu jauh untuk melihat bahasan gunnah yang ada di buku 1. Ya, tapi juga saya informasikan bahwa buku 1 menjadi 156 halaman dari yang sebelumnya 152. Jadi ada sedikit tambahan. Ya, insya Allah itu tidak merubah atau tidak merubah esensi dari buku yang kemarin. Karena ada juga beberapa yang tipe, insya Allah sudah saya betulkan dari buku yang 1 ya, Makharijul Huruf was Sifat. Pada punya buku saya enggak Makharijul Huruf was Sifat yang warna hijau? Ya, yang belum Punya. punya enggak ada masalah. Yang punya Ustaz. Yang hijau punya. buku saya yang setelah itu ada yang punya juga enggak? Tadribul Lisan. Ada yang punya enggak buku saya yang versi baru? Warna hitam. Belum. Belum, Ustaz. Belum. Nah, tapi buku itu tidak untuk umum ya. Karena buku itu hanya metode. Buku itu metode khusus, hanya lembaga-lembaga yang binaan Itqan wa Tajwid. Ya, karena buku metode itu tidak diumumkan seperti buku saya yang sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-gunnah. Gunnah ini karena kita basicnya sudah tahu semua, saya kira tidak terlalu sulit. Terus apa dong Ustadz perbedaannya bahasan di sini? Insya Allah kita kaji. Ya, kalau secara definisi, saya yakin semua para ustadz-ustadzah sudah sangat memahami dengan baik. Gunnah itu kalau menurut bahasa adalah as-sautul khariju minal khayshum. Macam-macam orang mengutip, ada yang memaknai apa gunnah itu adalah sautun lahu roninun. Ya enggak? Ada yang pernah dengar nggak istilah itu? Suara yang memiliki ronin. Ronin itu apa sih? Ronin itu kan artinya apa ya? Bel. Bel, ronin itu bel. Jadi di hidung ini kayak semacam ada kayak bel gitu bunyinya. Ya kan? Kayak apa tuh? Kalau HP bunyi gitu kan? Ya, ringtone atau apalah pokoknya itu. Pokoknya suara yang ada ininya lah, ada unik lah di hidung. Makanya mau definisi itu boleh lahu roninun atau definisi ini yang simple saya ambil dari mana ini? 185. Wah, dari Juhdul Muqil punyanya Al-Imam Al-Mar'ashi. As-sautul khariju, suara yang keluar dari khayshum. Pokoknya kalau suara seseorang ya atau kita manusia ya yang keluar melalui jalur hidung itu namanya adalah gunnah. Jelas. Jadi kita makanya kalau baca Quran, mana yang masuk, mana yang keluar dari hidung, mana yang keluar dari mulut. Maka kalau keluar dari mulut, atau bahkan yang keluar dari hidung, itu dipastikan namanya gunnah. Ya makanya hati-hati. Siapa nih yang legal? Huruf apa sih yang hanya boleh keluar dari khayshum, dari hidung? Hanya nun dan mim doang. Maka selain itu nggak boleh. Nanti takutnya dianggap sebagai gunnah. Huruf gunnah. Nah, gunnah itu sendiri kalau menurut istilah, saya ambil pernyataannya, penjelasannya Al-Imam Al-Ja'bari. Ya, siapa ini Al-Imam Al-Ja'bari?
Al-Imam Al-Ja'bari ini termasuk pensyarah Syatibiyah. Ya. Qala Al-Ja'bari, Al-Imam Al-Ja'bari mengatakan al-ghunnatu sifatun nuni. Gunnah itu adalah sifat bagi huruf nun. Walau tanwinan, dan juga kondisi tanwin. Ya. Baik. Jadi maksudnya walau tanwinan, nun itu kan ada versi nun sukun yang asli, ada juga versi tanwin. Maka mau dia nun sukun asli ke atau tanwin, itu namanya adalah huruf yang memang terdapat gunnah. Wal mim, dan juga huruf mim, nun dan mim. Taharrokata, ingat-ingat nih. Pokoknya gunnah itu adalah sifat bagi huruf nun dan mim, kondisinya baik berharokat keduanya. Au sakanata, atau keduanya bersukun. Dhahiratain, sukun yang memang dibaca idhar. Karena sukun ini kan kondisinya ada yang dibaca idhar, ada yang sukun dibaca ikhfa, ada yang sukun dibaca idgham. Intinya adalah idhar, ikhfa, idgham, sukun, berharokat, semuanya kalau nun dan mim itu terdapat gunnah. Jelas? Jelas sampai sini ya? Selanjutnya ada definisi lain. Ya. Kalau ada yang menganggap definisinya Al-Imam Al-Ja'bari itu suatu hal yang biasa, tapi berbeda dengan saya. Karena memang itu sudah sering disampaikan. Cuman saya itu kenapa menyikapinya sangat begitu antusias, karena memang yang biasanya kita dengar dari pernyataan para guru, para ketika daurah, siapapun itu, tetapi ketika kita mendengar bahwa itu pernyataan Al-Imam Al-Ja'bari, Masya Allah. Ini ulama abad ke-8, wafatnya 700-an. Ya. Definisi lain bahwa yang namanya gunnah itu adalah sautun yakhruju minal khayshumi. Suara yang keluar dari hidung, rongga hidung. Ya. Kira-kira al-khayshum ini pangkal hidung atau rongga hidung? Definisinya yang mana yang dipilih? Pangkal hidung atau rongga hidung? Rongga hidung. Rongga hidung. Ada yang pangkal hidung ada nggak? Ini ngaruh loh. Diksi ini ngaruh loh. Siapa yang mau menerjemahkan rongga hidung, khayshum? Siapa coba? Saya bilang saya pengen tahu. Saya ngelihat dari ini, dari apa? Dari mikrofonnya yang terbuka. Siapa yang menerjemahkan al-khayshum rongga hidung? Coba. Ya. Saya, yang lain. Saya siapa lagi? Saya. Yang lain pada kemana ini? Ana Ustaz. Ustaz Sirofi, antum terjemahin apa? Al-khayshum, rongga hidung atau pangkal hidung? Pangkal Mana Ustaz hidung. Sirofi? Itu rongga hidung apa Hadir, itu? Ustaz. Pangkal Ustaz. Pangkal hidung. Coba. Oke, Ana tadi yang biasanya rongga hidung rongga dulu. hidung Pangkal biasanya, setelah habis Ustaz. itu. Oke, aman. Ya. Oke, ganti sekarang. Siapa yang mau pangkal hidung? Al-khayshum, pangkal hidung. Mana? Ada nggak pangkal hidung? Tadi ada yang bilang. Ada yang jawab. Ana Ustaz. Ana Bu Ustaz. Rahma, Bu Rahma. Ustazah, Rahma, Balikpapan. Antum jawabnya apa? Pangkal atau rongga? Pangkal Ustaz. Pangkal. Oke, saya kemana nih saya nih? Saya kemana ya? Baik, kalau saya itu menerjemahkan adalah pangkal hidung. Tahu nggak bedanya antara rongga dengan pangkal? Ini nih nanti prinsipnya adalah terkait makhraj muqaddar dengan makhraj muhaqqaq. Jelas nggak? Kalau makhraj muqaddar itu biasanya diterjemahkan rongga hidung. Tapi makhraj muhaqqaq itu baru pangkal. Nah, makanya tinggal kembali. Ya, makhraj muhaqqaq apa aja, makhraj muqaddar apa aja. Kalau saya, makhraj muqaddar itu cuma satu. Al-jauf doang. Sedangkan sisanya 4, apa aja? Al-halqi, al-lisan, al-syafatan, dan al-khayshum semuanya muhaqqaq. Oke?
Kalau yang jawabnya rongga hidung, berarti yang muqaddar dia punya dua, al-jauf dan al-khayshum. Oke, jelas sampai sini? Wah, Ustadz, Jelas, itu dari Ustaz. mana referensinya, Ustadz? Wah, ada deh. Harus ikut daurah saya, daurah makharijul huruf was sifat. Insya Allah nanti saya buka lagi bulan Januari 2024. Lombok Ya. batal, Zat. Lombok batal, Ah. udah daftar kemarin, Zat. Ah, Masya Allah. Khair lah, Insya Allah. Pending dulu lah. Ya. Oke. Pokoknya Insya Allah. ingetin tadi ya. Mau pangkal, mau rongga, itu mempengaruhi terkait apa? Pemetaan makhraj muqaddar dengan makhraj muhaqqaq. Ingetin itu. Apakah itu ada diperselisihkan para ulama? Ada dong. Ada yang mengatakan al-khayshum itu muqaddar. Kenapa? Karena dia dirongga, nggak jelas. Oke, nggak ada masalah. Ada yang mengatakan itu muhaqqaq. Nah, yang muhaqqaq ini harus tahu. Jangan main ikut-ikutan doang. Yang muhaqqaq ini kita akan tahu bahwa yang namanya hidung itu, suara gunnah itu bukan melayang dia. Tetapi ada sumber gunnah itu di belakang. Ini bisa diperkuat dengan ilmu anatomi atau ilmu fonologi. Wah, saya itu kemarin sempat galau saya. Wah iya ya, kok saya ngikut siapa ini? Oke, saya kaji lagi, ternyata alhamdulillah. Ya, walaupun saya nggak hafal banget bagaimana ilmu fonologi. Mungkin Ustadz Abu Ezra yang paham, tapi beliau wallahu alam, beliau ngambil pendapat yang mana, rongga atau pangkal. Bisa saya tanya. Ya, jadi intinya adalah kalau saya meyakinkan atau mengambil pendapat bahwa al-khayshum ini makhrajnya muhaqqaq. Terus muhaqqaqnya gimana? Karena yang namanya gunnah itu adalah aqsal anfi, pangkal hidung. Sehingga saya sekarang tidak menerjemahkan al-khayshum itu dengan rongga hidung, tapi apa? Pangkal hidung. Maka di sini saya serahkan semua kepada para jamaah. Mau rongga hidung? Boleh. Mau pangkal hidung? Juga boleh. Yang penting kita jangan berantem. Ya, semuanya masih punya referensi dan alasan masing-masing. Ya, al-amru fihi wasi', perkaranya fleksibel, luas. Jadi jangan gara-gara ini aja pada main paling benar-benar sendiri. Seperti apa kemarin kita iklab itu furjah dengan itbaq, ya enggak? Gitu. Baik. Yakhruju minal khayshum. Jadi al-khayshum di sini tuh, lihat terjemahan saya, pangkal. Oh, ya, garis bawah ini udah dijelasin sama Ustadz dalam daurah. Ya. Kalau misalkan menemukan di buku saya masih rongga hidung, nah insya Allah nanti saya akan kontrol hak, saya ganti semua. Wa takunu tabi'atan linnuni wal mimi. Yang mana gunnah itu akan terus menyertai huruf nun dan mim. La amala lil lisani fihi awis syafatain. Aslinya banyak pernyataan redaksi yang menyampaikan la amala lil lisani fihi. Udah gitu doang. Tapi di sini saya cari yang lain, redaksinya alhamdulillah dapat. Saya tambahkan awis syafatain. Jadi awis syafatain dalam kurung adalah tambahan dari versi lain. Ya. Makanya di sini referensinya 188, footnote-nya itu 3. Al-Marsofi, ya, kitab Hidayatul Qori. Kemudian apa lagi? Hilyat Tilawah. Ya, pokoknya bisa dicari. Ternyata 2 doang ya. Baik. Nah, siapa yang tahu maksudnya la amala lil lisan? Siapa yang tahu maksudnya la amala lil lisan? Bahwa gunnah itu tidak ada tindakan atau pekerjaan lisan. Ayo. Ada yang tahu masalah ini? Karena tidak melibatkan lisan. Iya, karena tidak melibatkan lisan. Contohnya gimana, Ustadz? Yang mana coba bahwa gunnah itu pas lagi gunnah nggak ada pekerjaan lisan? Ayo, kapan? Harus jelas juga dong. Ini juga gunnahnya Ikhfa. yang jawab. Ikhfa. Coba contohin dong. Contohin. Jangan kabur. Contohin. Antum. Antum.
Boleh juga. Coba kalau orang yang baca begini antum itu berarti tetap gundah nggak? Enggak. Antum. Betul gundah. 50%, Nah 50%. kan? Loh, gimana dong? Rancu dong. Makanya nyontohinnya jangan yang itu ikhfa'nya. Ada yang Contohnya merasa minkoblikum, Ustaz. Nah, contohnya yang ketemu kaf atau kof. Itu baru tepat insya Allah. Kok begitu jawabannya Ustadz? Iyalah, orang yang nyontohin aja para ulama kok ada di buku mereka. Uniknya para ulama itu ambil contoh yang mana memang dia nanti murni nunnya nun mukhfah. Itu pekerjaan hidung doang. Contoh nih, saya contohin. Angka. Nih saya contohin. Angka. Itu coba, ada nggak pekerjaan lidah di situ? Yang baca langsung. Angka. Itu semuanya di hidung semua. Maka ingetin ya, contoh gunnah yang tidak melibatkan lisan, itu adalah ketika gunnahnya murni semuanya dari hidung, yaitu qaf atau kaf. Jelas? Intinya begitu. Oke? Secara umum boleh ikhfa. Betul. Makanya langsung tadi saya sambut. Nah, B. Sumber gunnah ada 2 huruf. Ini nih unik nih. Saya ada maksud kenapa di sini poin B tidak saya tulis huruf gunnah ada 2. Ada yang sadar nggak? Kalau di buku makharijul huruf, pasti yang baca-baca ya, itu ada di poin gunnah, di sifat gunnah itu poin B-nya itu huruf gunnah. Tapi di sini saya agak sedikit berbeda di buku 2, tapi ada maksudnya. Saya tidak menyebutkan huruf gunnah lagi, tapi apa? Sumber gunnah. Ada yang bisa membedakan kenapa ada 2 versi yang berbeda? Atau ada yang satu pemikiran dengan saya? Ayo, saya kupas Ini, tuntas Ustaz. semuanya. Ayo, coba. Sepertinya karena ada yang berpendapat bahwasanya nun dan mim itu gunnah itu bukan makhraj, Ustaz, melainkan sifat. Masya Allah, ganteng banget antum Ustaz. Cakep banget antum Ustaz. Karena memang betul bahwa kalau kita langsung bilang itu huruf gunnah, seakan-akan ya kurang berwarna. Seakan-akan kita ikutin apa ya, ideologinya Al-Imam Ibnu Al-Jazari, plek gitu kan. Kalau Imam Ibnu Al-Jazari jelas komitmen beliau. Tapi kita jangan lupa bahwa pendapat lain, apakah sebelum Al-Imam Ibnu Al-Jazari siapa? Al-Imam Sibawai, Makki bin Abi Thalib, bahkan anaknya sendiri itu bahwa yang namanya huruf gunnah itu adalah nun mukhfa. Ya enggak? Makanya kalau yang mengatakan huruf gunnah itu nun dan mim, maka tadi di awal kita sampaikan semua bahwa itu adalah pendapat Imam Ibnu Al-Jazari dan simpatisannya. Tetapi yang tidak sependapat dengan beliau bahwa yang namanya huruf gunnah itu nanti versinya lain. Bahkan anaknya siapa? Anaknya Imam Ibnu Al-Jazari, huruf gunnah itu siapa? Apa? Nun mukhfah. Dari mana nun mukhfah? Angka, disitulah. Ya, gitu. Tapi kalau kita sebut sumber gunnah ada 2 huruf, yaitu nun dan mim, maka di sini bila khilaf. Tidak ada khilaf, semua sepakat bahwa nun dan mim adalah sumber terjadinya atau terdapatnya gunnah. Adapun terkait huruf gunnah tadi sudah disampaikan Ustadz Anwar Lombok. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, jelas sampai sini ya maksud saya? Oke. Syekh Sulaiman Murad mengatakan dalam Al-Salsabil Asy-Syafi wa gunnatun sautun ladzidun rukiba fin nuni wal mimi ala maratiba. Ini jelas insyaallah. Wa gunnatun dan gunnah sautun ladzid. Ma makna sautun ladzid? Suara yang lezat. Suara yang enak. Ya, biasanya makanya seorang yang ingin mengiramakan bacaan Al-Qur'an tentu akan melagukan ketika gunnah. Rukiba fin nuni wal mimi, yang mana gunnah itu menyertai huruf nun dan mim ala maratiba dan memiliki tingkatan. Ya,
terakhir insya Allah. Tapi saya takutnya ini kurang maksimal kalau yang saya sampaikan sekarang. Saya kira saya cukupkan dulu deh. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan habiskan masalah gunnah. Dan kita awali dengan penjelasan definisi gunnah yang tadi sempat saya singgung. Bahwa gunnah itu adalah suara atau sifat yang unik. Berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Sifat al-jahr, syiddah. Pokoknya yang memiliki lawan. Jahar hams, syiddah rohawa, istifal, isti'la, istifal, infitah, itbaq. Idlak sama ismat, kemudian tidak memiliki lawan. Apalagi itu sofir, qalqalah, inhiraf dan lain-lain semuanya. Maka gunnah itu adalah sifat yang unik. Ya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. 2133 di jam saya. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Ya, barakallahu fikum. Kalau ada yang mau tanya boleh. Silahkan. Ada yang mau tanya? Masih udah malam ini sepertinya, tapi masih bertahan lah sekitar 49-50 orang. Alhamdulillah, khair insyaallah. Hah? Ada yang bingung? Atau halo? Nggak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya cukup. Yang chat